kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Adila Rambe dengan NIM 0104221027 dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tema mengenai tentang pentingnya riset dalam manajemen dakwah untuk memenuhi ujian akhir semester perkuliahan hadis tematik dengan dosen pengampu Ustadz Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, A. Peran riset dalam manajemen dakwah. Riset atau penelitian memegang peranan penting dalam manajemen dakwah untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Berikut beberapa peran riset dalam manajemen dakwah, yaitu 1. Memahami sasaran dakwah. Melakukan riset untuk memahami profil, kebutuhan, dan pemahaman yang dihadapi mad'u atau sasaran dakwah. Riset sosial kultural dan demografi untuk memahami konteks budaya dan sosial mad'u. Riset opini dan tren untuk memahami aspirasi, kebutuhan, dan isu terkini yang sedang dihadapi mad'u. Selanjutnya, yang kedua, merumuskan strategi dakwah yang tepat. Riset efektivitas metode dakwah untuk menentukan metode yang paling sesuai dengan mad'u dan tujuan dakwahnya. Riset media dakwah untuk menentukan media yang paling efektif untuk menjangkau mad'u. Riset kompetitor untuk memahami strategi dakwah organisasi lain dan mengembangkan strategi yang berbeda. Yang ketiga, mengembangkan materi dakwah yang relevan. Riset kebutuhan agama dan spiritual mad'u untuk menentukan materi dakwah yang tepat. Riset isu kontemporer untuk membahas isu terkini dalam perspektif agama. Riset tren dakwah untuk mempelajari materi dakwah yang sedang populer dan diminati oleh mad'u. Yang keempat, mengukur efektivitas dakwah. Riset evaluasi untuk mengukur efektivitas program dakwah terhadap mad'u. Riset umpan balik untuk mendapatkan masukan dari mad'u tentang program dakwah. Riset dampak dakwah untuk mengukur pengaruh dakwah terhadap perilaku dan keyakinan mad'u. Yang kelima, mengembangkan organisasi dakwah yang berkelanjutan. Riset sumber daya untuk mengidentifikasi potensi sumber daya yang dapat mendukung dakwah. Riset kemitraan untuk membangun kerjasama dengan organisasi lain untuk memperkuat dakwah. Riset keberlanjutan untuk mengembangkan strategi dakwah yang berkelanjutan dan jangka panjang. Selanjutnya, B. Hadis tentang pentingnya riset dalam manajemen dakwah. Riset dalam manajemen dakwah adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dan data yang relevan dengan kegiatan dakwah. Informasi dan data ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan-temuan baru dalam dakwah. Berikut hadis-hadis tentang riset dalam manajemen dakwah. 1. Hadis tentang mencari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul kalami ma kana shadiqan wa khairul hadi ma kana muhkaman. Yang artinya, sebaik-baiknya perkataan adalah yang benar dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang terarah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, penjelasan dari hadis tersebut adalah dalam berdakwah, penting bagi dai untuk menyampaikan informasi dan data yang benar serta akurat. Dai harus berhati-hati dalam menyebutkan informasi dan data yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat menyesatkan mad'u. Dai harus mencari sumber informasi dan data yang kredibel dan terpercaya. Selanjutnya, hadis yang kedua, yakni hadis tentang pentingnya memahami target dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Niyatul mu'minu khairam min amalihi. Yang artinya, niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan dakwah, penting untuk memahami terlebih dahulu target dakwah, termasuk latar belakang, kebutuhan, dan pemahaman mereka tentang Islam.
Hadis yang ketiga, yakni hadis tentang mendengarkan secara seksama. Isma'u wa'kilu fa inna fil khutbati masaila. Yang artinya, dengarkanlah dan pahamilah karena dalam khutbah terdapat pertanyaan-pertanyaan. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan bahwa penting bagi dai untuk mendengarkan dengan seksama informasi dan data yang terkait dengan mad'u serta konteks dakwanya. Dengan demikian, dengan mendengarkan secara seksama, dai dapat memahami kebutuhan, latar belakang, dan tingkat pemahaman mad'u terhadap agama. Hadis yang keempat, yakni hadis tentang pentingnya evaluasi dalam dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu amalina ma udimmana alaihi wa in qalla. Yang artinya sebaik-baiknya amal adalah yang selalu dikerjakan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadis ini adalah menunjukkan bahwa penting untuk melakukan evaluasi terhadap dakwahnya secara berkala. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dakwah di masa depan. Masuklah kita ke pembahasan yang selanjutnya, yakni C, metode riset dalam dakwah. Metode riset dalam dakwah adalah cara yang sistematis dan terstruktur untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dakwah yang lebih efektif dan mencapai tujuan dakwah yang lebih baik. Berikut adalah beberapa metode riset yang digunakan dalam dakwah. 1. Pendekatan kualitatif. Studi literatur, mengkaji buku, artikel, jurnal, dan sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang teori, konsep, praktik dakwah. Yang kedua, wawancara, yakni melakukan percakapan mendalam dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, keyakinan, dan praktik dakwah mereka. Observasi, yakni mengamati langsung kegiatan dakwah untuk memahami bagaimana dakwah dilakukan dan bagaimana mad'u meresponnya. Studi kasus, yakni mempelajari secara mendalam suatu atau beberapa kasus dakwah tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan dakwah. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Survei, yakni mengumpulkan data dari sejumlah besar orang melalui kuesioner untuk mengetahui pendapat, sikap, dan perilaku mereka terkait dengan dakwah. Eksperimen, yakni melakukan percobaan untuk menguji efektivitas berbagai metode dakwah. Analisis data, yakni menganalisis data yang dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau metode lain untuk mengidentifikasi pola dan tren. Masuklah kita ke pembahasan yang terakhir, yakni D, contoh hasil riset yang sukses dalam dakwah. Yang pertama, penelitian tentang efektivitas penggunaan media sosial dalam dakwah. Yakni penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau audiens yang luas dan meningkatkan kesadarannya tentang Islam. Yang kedua, penelitian tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada konversi ke Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor-faktor yang paling penting dalam konversi ke Islam adalah kontak dengan muslim yang ramah dan terbuka, pengalaman positif dengan Islam, dan rasa ingin tahu tentang agama. Yang terakhir, penelitian tentang bagaimana mengembangkan program dakwah yang efektif untuk komunitas muslim tertentu. Yakni, penelitian ini menunjukkan bahwa program dakwah yang paling efektif adalah dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan budaya komunitas tertentu. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang pentingnya riset dalam manajemen dakwah. Sekarang masuklah kita kepada soalan kuis. Di sini saya membuat 5 kuis yang teman-teman juga bisa menjawabnya karena mungkin teman-teman sudah memperhatikan pembahasan-pembahasan yang telah saya jelaskan tadi. Langsung saja kita masuk kepada kuis yang pertama, yaitu 1. Yang termasuk sebagai peran riset dalam manajemen dakwah di bawah ini adalah A. Membuat pemahaman dakwah yang salah, B. Menambah resiko kegagalan dakwah, C. Menghancurkan jalan dakwah, dan D. Memahami sasaran dakwah. Teman-teman, mana nih yang benar? Nah, jelas yang benar adalah D. Memahami sasaran dakwah. Karena untuk meriset kegiatan dakwah yang perlu kita pahami yang pertama adalah memahami sasaran dakwah agar seorang dai dapat bisa menentukan materi, metode dakwah yang tepat untuk mad'u nantinya. Masuklah kita ke soal kuis yang kedua, yakni
Bismillahirrahmanirrahim. Khairul kalami ma kana shadiqan wa khairul hadi ma kana muhkaman. Hadis di atas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh A. Hadis riwayat Bukhari, B. Hadis riwayat Muslim, C. Hadis riwayat Tirmizi, dan D. Hadis riwayat Abu Daud. Mana nih teman-teman yang paling benar? Kalau teman-teman tadi menyimak pembahasan saya, pasti tahu nih hadis riwayat apa. Apa jawabannya? Ya, C. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kita lanjut ke soal kuis nomor 3, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u wa'kilu fa inna fil khutbati masaila. Arti dari kata isma'u pada kata yang digarisbawahi dalam hadis di atas adalah A. Lihatlah, B. Dengarkan, C. Berjalanlah, dan D. Bacalah. Mana nih yang paling benar? Isma'u. Mana nih? Nah, jawaban yang benar adalah ya, B. Dengarkan. Selanjutnya masuk kita ke soal yang keempat, yakni di bawah ini. Metode riset dalam dakwah yang menggunakan analisis data adalah A. Pendekatan kuantitatif, B. Pendekatan kualitatif, C. Pendekatan mad'u, dan D. Pendekatan personal. Jawaban yang tepat adalah A. Pendekatan kuantitatif. Karena pendekatan kuantitatif adalah metode riset dalam dakwah yang menggunakan analisis data. Masuklah kita ke soal kuis yang terakhir, yakni di bawah ini yang kecuali contoh dari hasil riset yang sukses dalam dakwah adalah A. Penelitian tentang efektivitas penggunaan media sosial dalam dakwah, B. Penelitian tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada konversi ke Islam, C. Penelitian tentang bagaimana mengembangkan program dakwah yang efektif untuk komunitas muslim tertentu, dan D. Penelitian tentang bagaimana mengkaji sifat-sifat mad'u. Nah, jawaban yang benar adalah D. Penelitian tentang bagaimana mengkaji sifat-sifat mad'u, karena D bukan merupakan dari hasil riset yang sukses dalam dakwah. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai dalam pembahasan pentingnya riset dalam manajemen dakwah dalam mata kuliah hadis tematik ini. Mudah-mudahan pembahasan saya hari ini dapat memberikan pelajaran kepada kita semua nantinya dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Nurul Adila Rambe memohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau tutur kata saya yang kurang lancar. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.